Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Redi CDS CGP Angkatan 9 Kota Bekasi. Sebelum ke materi utama, perkenalkan saya Reni Sedi Saputra sebagai Kepala Sekolah SD Islam Al-Ansor. Saya sebagai calon guru penggerak lahir di Bekasi tanggal 11 November 1994. Saya memulai karir di bidang pendidikan sejak tahun 2015, kurang lebih 8 tahun telah menjalani dunia pendidikan. Amanah yang pernah saya jalankan adalah di bidang kesiswaan, bidang kurikulum, lead bank pendidikan, hingga manajerial sekolah, yaitu sebagai kepala sekolah hingga sekarang. Kompetensi dan minat dalam mengembangkan diri adalah skill pengembangan diri serta dunia kepenulisan. Selanjutnya, pengenalan profil singkat sekolah tempat saya bertugas. Sekolah yang berdiri sejak 2008, mengusung visi mewujudkan generasi cerdas, tanggap, dan berakhlakul karimah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman yang sahih. SD Islam Al-Ansor membangun program-program sekolahnya dengan keunggulan para penghafal Al-Quran di dalamnya, tentu dengan tata cara bacaan yang benar. Rutin penanaman nilai-nilai keagamaan, utamanya akidah untuk anak-anak sejak dini. Lalu terdapat program unggulan native speaker sebagai narasumber penunjang program bahasa. Penerapan kurikulum pemerintah digabung dengan kurikulum diniyah dan dikombinasikan. Lalu ada kegiatan pengembangan karakter melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang banyak dan kokurikuler seperti pembelajaran berbasis proyek. Lalu selanjutnya lebih dalam lagi, yaitu di sekolah ini menerapkan kedisiplinan di setiap kegiatan sekolah dan keagamaannya. Materi utama dalam video kali ini yaitu aksi nyata yang dilaksanakan di sekolah. Aksi nyata yang pertama yaitu pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibarengi dengan refleksi pembelajaran kepada siswa-siswi kelas 6. Aksi nyata yang kedua adalah diseminasi pemahaman tentang budaya positif atau kita berbagi praktik baik kepada Dewan Guru SD Islam Al-Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini hari apa nih? Hari Rabu. Udah pada pakai baju Olahraga. kapan jam olahraganya? Habis istirahat. Baik, hari ini kita akan sedikit meluas atau sedikit berdiskusi tentang apa yang kita inginkan di suasana kelas ke depannya sebenarnya. Ya, suasana kelas ke depannya. Kamu perkembangan dari kelas 5, kelasnya bagaimana? Mungkin dari kelas 1, ada yang dari kelas 1 sekelas nih di sini. Nah, udah 5 tahun lebih berarti. Yang dari kelas 2, kelas 2 siapa? Oh, kelas 3 kan nalar kita ya, atau usia. Yang pertama adalah pada ini meminta ingin suasana kelas 6A di kelas ini nih, itu seperti apa? Misal, suasananya pengennya kalau belajar ramai, misal. Kelasnya boleh ke toilet bebas berapa kali, misalnya itu. Atau boleh keluar masuk, boleh makan, boleh minum. Pengen kelasnya itu yang seperti apa? Nah, hari ini tuh kita akan merekap itu semua. Ya, dari keinginan masing-masing nanti akan kita satukan dan kita akan membuat sebuah kesepakatan. Misal, kita sepakat kalau sudah dimulai atau gurunya sudah masuk, anak-anaknya harus sudah duduk. Misal ya, atau ada kesepakatan ketika gurunya mulai, buku sudah harus di atas meja. Nah, itu kesepakatan, kita sepakati bersama. Mengerti? Nah, tulis dan ditempel di depan. Ya, ditulis yang sebagus-bagusnya dan semenarik-menariknya, yang memang kelasnya bisa menyenangkan ya, bisa nyaman belajarnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang paling pengen dulu gimana kelasnya? Baru keduanya, baru ketiganya, baru pengen ada pasang AC, berarti SPP-nya jadi 1 juta misalnya. Ya.
kelas yang seperti apa? Atau boleh bertanya tanpa batasan? Silakan tulis sebanyak-banyaknya. Yang sudah boleh ditempel ke depan di karton kuning dulu ya. Tempel di sini sampai sini kartonnya. Yang sudah boleh ditempel ke depan di karton yang kuning dulu. Bebas maju ke depan atau gurunya harus apa atau muridnya harus apa. Ada lagi gimana? Oke, lanjut. Semua bisa. Oh, tulis, boleh. Enggak juga. Emang Pak ini sih? Ya, terima kasih. Ayo. Cuma yang kasih. Susah. Cuma nempel aja. Nambah. Ya, betul. Lagi. Ayo, udah mau penuh nih. Belum selesai loh, masih ada lagi. Boleh bawa HP. Sudah. Tahap kedua kita akan sortir menurut yang sama dulu. Biasanya ada yang sama ya. Yang sama akan dikumpulkan. Misal ada yang bilang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Misal. Nanti juga ada lagi yang lain. Nah itu disatukan. Berarti cuma satu argumentannya. Nah untuk mensortir ini Bapak butuh tenaga ya dari kalian semua. Perwakilan saja dari Ikhwan 1, dari Afan 1 ya. Siapa secara random, nanti kalau ada yang sama kita satukan ya. Secara random, satu persatu ya. Dari UKAS, silakan ambil satu dan dibacakan yang keras. Random aja karena banyak. Silakan dibaca. Jangan baca yang kencang, ayo. Iya baca yang kencang. Kasih 5 soal, gak boleh nyontek. Jangan susah-susah kalau ngasih soal, Pak. Berarti tentang tugasnya tidak boleh Susah. Oke, tugasnya tidak susah dan tidak banyak ya. Ya, gak boleh nyontek.
Tidak boleh. Nanti satu tugas yang cukup. Ya. Ya. Cukup. Lalu apa lagi? Tidak boleh nyontek. Berarti mengerjakan tugas dengan Oke, yang sudah dipisah dulu. Dipisah dulu. Baca. Mau ditraktir ketua, wakil, bendahara, kebersihan, sekretaris, keamanan. Mau guru yang boleh makan di kelas. Oke. Situ kira yang Sama ya? aku nggak ada. Enggak. Oke. Tertib makan di kelas ya. Mau ditraktir apa? Berarti makan bersama. Ditraktir ketua kelas boleh membawa benda tajam. Suasana Ngapain? Bawa benda tajam, boleh nggak? Nggak boleh, berarti dicoret ya. Yang terlalu ekstrim dicoret ya. Masa membolehkan bawa benda tajam? Untuk apa sekolah? Oh iya. Terus apa lagi? suasana kelas yang menyenangkan. Boleh membawa HP, boleh minta Oke, paspor. sudah. Suasana kelas menyenangkan. Terus apa lagi? Boleh bawa HP. Boleh Boleh bawa HP. boleh meminta password wifi. Terus Ada step. ST. Berarti ini makan minum bersama gitu ya. Pengen tuh bisa makan minum bersama di kelas. Terus Boleh bertanya sepuasnya. aktif bertanya ya. Boleh Lagi. boleh bawa buku nggak tahu. Oke. Untuk yang handphone ditahan dulu karena melawan peraturan sekolah ya. Jangan yang melawan peraturan sekolah. Anak praktek mau kelas yang gak ada teman usil atau jahil. Oke. Atau pembelajaran praktek ya. Sama? Sama gak mau kelas yang gak ada teman usil atau jahil. Oke, menjaga ketertiban kelas ya berarti ya. Ya. Untuk apa lagi membawa HP? Oh, ya untuk apa? Nah itu kalau memang ada tujuannya, ya insya Allah kita pasti bisa bolehkan di waktu-waktu tertentu. Karena beberapa SD untuk kelas 6 itu ada yang boleh bawa HP di waktu-waktu tertentu. Misal dibutuhkan untuk searching jawaban yang umum. Misal contoh-contoh lingkaran di kehidupan nyata. Nah itu bisa searching di Google. Nah kalau memang dibutuhkan kebutuhan belajar seperti itu nggak masalah. Ya kan kita gedung bagaimana? Ya bahkan ada beberapa gedung yang bagus. Ya ketika mati lampu itu dalam beberapa detik gensetnya langsung nyala untuk mengakomodir semuanya. Tahu nggak gedung seperti apa? Ada nggak gedung yang nggak pernah mati lampu ya? Ada. Apa? Pernah nggak kalian misal ke mall mati lampu mallnya? Pernah. Pernah, langsung nyala lagi ya? Iya. Nah, kayak gitu. Mall itu harus aktif ya itunya, gensetnya. Kenapa? Karena takut ada yang di eskalator, di lift, di dalam bioskop misal atau di dalam ruangan yang tertutup. Makanya harus listriknya itu stabil. Nah, yang seperti itu harus dipelajari di dunia. Nah, sekarang pengen kelas yang tenang, damai, berarti menjaga ketertiban kelas. Sudah ada, ya. Boleh makan dan minum di kelas selama pembelajaran, sudah saya tulis. Tapi tetap tertib ya, karena ada menjaga ketertiban. Ya, boleh nggak sebenarnya makan minum? Kalau dari saya, kalau memang setuju boleh makan minum, silakan makan minum. Tapi tetap tertib. Enggak lagi makan sini, bagi dong sini, bagi dong sini. Nah, itu namanya tidak menjaga ketertiban. Kalau minum ya boleh. Ya, ini karena permintaan kalian.
Bebas ke kamar mandi kapanpun. Setuju atau enggak? Nah, ada yang setuju atau enggak? Kenapa nggak setujunya? Bagusnya adalah ada titik maksimal dalam satu pembelajaran atau dalam satu waktu. Biasanya pembelajaran berapa jam? 2 jam. Berapa jam? 2 jam. Biasanya 2 jam. 2 jam pelajaran itu 1 jam 60 menit ya biasanya ya. Kurang lebih. Nah, masa 60 menit 60 kali ke kamar mandi? Berarti semenit sekali. Nah, mau seperti itu? Mau seperti itu? Tidak. Boleh nonton film di kelas? Boleh nggak selama ini? Boleh. Boleh kalau memang materinya ada di film, makanya ada layar di sini. Tergantung pembelajarannya. Ada nggak film tentang matematika? Ada apa? Ada nggak? Hah? Ada. Nama sesuai sejarah, namanya adalah Alan Turing ya. Alan Turing nama tokohnya. Dia itu adalah penemu personal komputer pertama. Personal komputer tahu PC itu yang ada di lab. Ya. Nah, namanya Alan Turing. Nah, itu difilmkan di sini. Dan dia adalah memecahkan algoritma, jadi pemikiran matematisnya tentang perang di Jerman. Nah, pertamanya itu tuh karena perang ini matematisnya, bikin mesin rudal dan sebagainya, muncullah komputer. Nah, itu diceritakan di situ, namanya The Imitation Games. Ya, tapi komputernya yang pertama adalah satu gedung. Iya, komputer pertama itu besar sekali, nak. Akhirnya jadilah compact dari kecil. CD-ROM namanya. Ya, misal game itu harus ada CD-ROM gamenya. Zaman dulu. Sekarang tinggal download. Ya nggak? Nah, sekarang download itu ada di mana filenya? Play Store itu ada di mana disimpannya? Memorinya. Enggak, Play Store-nya ada di Google. Google itu Play Store-nya ada di mana? Tahu? Namanya server. Kita servernya itu menginduk ada di daerah Singapura untuk Indonesia. Jadi ada server satu gedung, nah itu menyimpan data cloud namanya. Kamu upload ke Google Drive, upload ke Instagram, upload ke Facebook, upload ke TikTok. Nah, videonya itu kesimpan di TikTok kan? Nah, itu ada servernya, nah. Berarti kalau ke atas berarti semuanya berdua. Betul. Ya itulah database namanya, itulah kecanggihan teknologi lah. Ya. Masih masuk menjaga ketertiban kelas. Boleh mengerjakan tugas bersama-sama. Pertama, tugas boleh dikerjakan bersama-sama. Tugas boleh dikerjakan bersama-sama. Yang menjadi poin, ya, yang menjadi poinnya adalah sama-samanya sama-sama ngerti apa enggak? Enggak ada. Nah, Nyontek semua, Pak. tuh. Beda ya, bekerja sama dengan menyontek itu beda. Beda nggak bekerja sama dengan menyontek? Hah? Membangun rumah, bekerja sama nggak para tukang bangunannya? Kerja sama. Apakah yang kerja satu, yang lain cuma ngeliatin? Nggak bisa ditonjokin sama tukang yang kerja, ya kan? Ya kan, dapatnya sama. Bekerja sama itu satu tujuan, tapi kerjainnya bareng. Nah itu boleh. Berarti kelas yang membuat nyaman. Bebas kemanapun di kelas. Bebas. Ya. Mau kelas yang bersih. Nah ini belum ditulis nih. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Lalu boleh nonton yang berfaedah. Tadi udah ya. Mau boleh apa berarti pembelajaran yang variatif ya. Mau kelas yang tidak ada PR-nya. Kenapa mau kelas yang tidak ada PR-nya? Siapa yang PR yang dinilai? Pak Randy? Saya, Pak. Hah? Enggak, maksudnya gurunya ada. Ngerjain PR itu yang dinilai. Saya ini kalau misalnya nggak ada PR, Pembelajaran yang menarik ya. Pelajaran menarik. Banyak yang gak menarik seperti matematika soalnya. Menarik, Pak. Wah, menarik. Menarik untuk kata doang ya. emang benar.
Ya, memang itu tantangan nak. Pembelajaran yang menarik tidak mudah dibuat, ya. Bahkan setingkat guru yang hebat-hebat. Bahkan saya pun pribadi masih terus belajar pembelajaran bagaimana yang bisa menarik anak-anak. Salah satu belajarnya adalah tentang refleksi. Ya, ini namanya refleksi. Ya. Refleksi itu apa sih keinginan murid-murid? Ya. Oke. Pas dicek Pak, pas dicek. Selanjutnya dari peraturan kelas atau keyakinan kelas namanya. Ya, nanti kita akan yakin bersama-sama. Pak, pas dicek Pak. Apa? Sekarang kelas dicet. Karena ini peraturan kelas sudah. Yang terakhir adalah refleksi kelasnya ya. Atau pembelajaran matematikanya. Sekarang silakan sampaikan saja, tidak usah tulis namanya sama kayak seperti tadi. Karena jamnya udah kayak habis 10-15 menit lagi. Tentang pembelajaran matematika sekarang. Ya. Mau pembelajaran matematika yang seperti apa? Ya, mau ada nontonnya, mau ada permainannya, mau ada tiktokannya, jangan ya. Nah, sekarang tentang pembelajaran matematika. Silakan ditulis. Ulangan. Renovasi kelasnya mau diapain? Dicek. Dicet, coret lagi. Bangku kelasnya Pak. Boleh makan minum. Cet ulang dong Pak. Oke. Nah ini Bang. Ini kok saya hijau sendiri ya perasaan ya? Ini terakhir kelas benar viral di TikTok. Di terakhir apa sih? Nanti bisa kita lihat kumpulan dari ini saya dapat. Nah ini nih ada lagi nih. Ketika guru menerangkan tidak boleh dipotong pembicaraannya. Ini pernah dipotong guru. Namanya tidak sopan. Oke, Alarik boleh maju. Ya, kuat. Aisyah. Silakan, Renem. Ambil, pilih. Baca. Panjang buat ya Sapi. Pelajaran NTK ada pertanyaan setiap hari. Emang setiap hari ada pertanyaan? Emang Iya, ada pertanyaan. Jangan? Iya, ada. Lagi, satu lagi. Itu. Atas ya. Naik. Ada nontonnya. Mau nonton apa? NTK Pak. Nah, ini. Itu punya. Ya, itu. Ada permainan saat pelajaran NTK. Oke. Mau ada games? Ya. Oke, boleh. Satu lagi. Siapa yang Satu lagi. bermain saat banyak-banyak itu? Kasih soal yang banyak katanya. Jangan dikasih soal aja, gak usah banyak-banyak. Oke. Dikit aja. Ini Nat. Tahu pelajaran MTK menjadi ada nontonnya. Pelajaran menjadi mudah. Boleh mengerjakan satu soal pelajaran MTK. Jadi jam kos. Jadi jam kos saja katanya matematika. Tahu gitu. Pelajaran MTK boleh kerjasama. Oke, terima kasih. Tahu ya, Bapak. Aku juga mau. Ada praktik MTK, ada pelajaran. Oke, terima kasih Aisyah.
apa? Kapan-kapan sama Pak Randy jalan-jalan ke museum. Nah, semoga bisa diakomodir oleh Pak Randy sebagai kepala sekolah ataupun sebagai guru matematikanya nanti ya. Nah, untuk yang budaya kelas nanti akan menjadi kalimat yang positif. Seperti tadi tuh, kalimat positif tuh menjaga kebersihan kelas. Berarti kebersihan dijaga. Tuh lihat tuh, bola banyak banget. Tadi sebelah nih bolanya. Misal menjaga ketertiban kelas. Jadi kesadaran sendiri menjaga ketertiban ya. Aku harus sadar tidak ledekin temannya, Sora, Sauki dan semuanya, Alarik juga untuk menjaga ketertibannya. Saking tertib, damai, tenang, nanti Alifnya tidur. Jangan. Saking tenangnya ya, saking tenangnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Lalu harus aktif bertanya. Nah, di sini berarti mencari kesepakatan untuk aktif bertanya. Berarti ketika gurunya nanya, apakah ada pertanyaan? Harus ada pertanyaan. Nah, ini kan kesepakatan ya, aktif bertanya. Ya, oke, kesepakatannya nanti akan kita buat. Mungkin kalau Pak Reni nggak sempat, nanti kita buat bareng-bareng dengan karton mungkin yang menarik. Nanti Pak Reni yang siapkan. Tapi yang nulis-nulisnya mungkin dan hias-hiasnya dari bagian perempuan ya. Jadi dibagi dua, ada dua, mungkin keyakinan sama keinginan pembelajaran. Itu akan kita buat di pembelajaran berikutnya, mungkin di hari Jumat. Nanti kartonnya dibuat, Ahmad satu karton atau dua karton, yang Iwan juga satu atau dua karton. Tentang keyakinan yang kita sepakati di sini. Nanti kertasnya akan Pak Randy simpan. Ya, jadi akan disepakati. Semuanya. Karena sudah sedikit lagi. Sudah ada pengen istirahat. Oh, pengen istirahat. Sebelum istirahat, silakan ambil sampah-sampahnya dan buang dulu ke depan. Semangat kita. Lalu setelah ini kita foto, ya. Kayaknya teman-teman belum ada foto. Itu bisa foto sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap ya. Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak masuk semangat karena tanggalnya kayaknya. Apakah udah siap? Oke. Hari ini sebenarnya saya ingin berbagi. Ini adalah salah satu contoh aksi nyata ya, yang akan ditip. Dan saya akan mengambil beberapa kasus yang terjadi ya. Bentuknya itu studi kasus ya. Studi kasus itu permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kita gitu. Jadi real. Hari ini saya akan angkat dulu masalah-masalah yang ada di sekolah kita, lalu bagaimana strategi pemecahannya, dan nanti baru ada teori pendukungnya. Sebaiknya langkah-langkah pemecahan masalah itu seperti apa? Ya, di sini yang mengajar gak pernah dapat siswa bermasalah siapa? Gak pernah dapat siswa bermasalah. Ada gak? Yang tidak pernah mendapat siswa bermasalah? Tidak ya? Pasti ada aja. Ya gak? Di setiap sekolah dan di setiap kelas, di setiap holako ada saja anak-anak yang perlu diperhatikan secara khusus. Betul Bapak Ibu? Betul. Baik. Untuk pertemuan hari ini kita bertemu masalah itu, lalu memecahkannya bagaimana? Misal ada anak kalau guru Al-Quran gak mau skor nih udah 3 bulan. Nah, kita sebagai guru apa yang kita lakukan? Nah, ini yang kita bahas hari ini seperti itu, Pak. Bu. Misal ada anak, kita mengajar tema. Ada anak selalu saja tugasnya hanya menyalin punya temannya, atau tidak mengerjakannya, atau tidak membawa bukunya. Nah, itu apa strategi
lagi untuk memecahkan masalah tersebut. Atau perilaku permasalahannya. Ananda Arif minum sambil berdiri, bahkan sambil berjalan. Jalan-jalan minum. Ini ilustrasi aja ya, ilustrasinya. Bersama teman-temannya. Nah, ada temannya dari arah kantin sekolah. Lalu Pak Irfan melihat, hanya ngeliatin saja atau memelototi di sini kata-katanya. Mau diginiin loh, nggak dibilangin apa-apa. Ini kasusnya kayak gitu ya. Melototi Arik atas perbuatannya. Tak lama Arik dan teman-temannya malah melanjutkan biasa aja, dia lewat bareng teman-temannya. Bahkan teman-temannya juga minum sambil berjalan. Ya, Ustadz Hanif. Lalu bagaimana tindakan Pak Irfan menurut Bapak Ibu dan bagaimana seharusnya? Silakan yang mau berpendapat. Ketika melihat anak minum berdiri, ada nggak di sekolah kita? Ada nggak di sekolah kita? Ada. Sambil jalan-jalan ada nggak? Ada. Sama teman-temannya ada nggak? Ada nggak? Ada. Lalu diapain Bapak Ibu? Beberapa dari kita melihat di depan mata nih. Nah, tegur langsung di tempat. Langsung di tempat. Iya, mungkin tapi tidak dengan kita teriak atau apa, mungkin dekati. Kita dekati terus minumnya duduk. Tegur langsung di tempat, langsung diminta minum sambil duduk. Oke, ada lagi opsi yang lain? Ya. Tegur, lalu tegurnya langsung di tempat. Baik. Oke, ada lagi? Atau langsung dikasih dalil? Boleh juga. Gimana Ustaz? Nah, panggil. Nah, sini dulu gitu. Terus? Kadang juga saya langsung gitu. Kadang juga saya bilang nggak boleh. Langsung nggak boleh. Terus? Di kelas-kelas yang kayak di kelas 3 itu misalnya, Ya. ada anak-anak yang kayak gitu dan saya sudah ajarkan hadisnya, saya sampaikan. Oke. Kemarin kan sudah ini kayak menguap nih. Saya bilang kemarin sudah hadisnya sudah Bapak sampaikan. Oke. Kalau menguap itu gimana? Adabnya ya tuh. Saya sampaikan. Tapi kalau kasus ini yang minum, kadang saya panggil, kadang langsung. Alfa silakan boleh di depan. Calling lagi ya, yang lama apa yang sudah kita sampaikan bahwa itu salah. Pernah bertemu nggak kita sudah menegur, lalu besoknya atau beberapa hari kemudian dia ulang lagi? Pernah nggak? Pernah, sering. Nah itu kenapa kira-kira? Pak, kenapa? Jadi kebiasaan ya Pak. Sudah jadi kebiasaan dia. Ya, terus? Terus juga tetap menegurnya terus Pak. Sampai dia benar-benar udah jadinya jadi biasa juga untuk melakukan atau itu sambil gitu. Baik, sudah jadi kebiasaan. Lalu ketika teguran satu itu tidak ngaruh, tidak begitu, belum mengaruh, belum berpengaruh besar. Masih ulang lagi, tegur lagi, ulang lagi, tegur lagi. Begitu. Karena mengingatkannya hanya di sekolah. Bagus. Oke, ada lagi. Bagaimana cara mengubah habit tadi? Ada yang pernah belajar cara mengubah habit? Padahal kita tahu ini udah kebiasaan Pak, harus diubah. Kita belajar nggak cara mengubah kebiasaan? Ada yang sudah belajar? Yes, betul. Jadi misalkan kita punya kebiasaan buruk, Ya. itu kita bisa diubah dengan waktu 69 hari. 69 hari, oke. Ganti kebiasaan baru lagi. Dengan mengganti kebiasaan baru lagi. Sebelumnya nggak bisa. Hmm. Dari awas itu atau dari kelalaian itu ganti dengan baca buku. Selama 69 hari itu yang saya pelajari. Berarti di 69 harinya harus agak dipaksa gitu ya. Di habit itu penting Bu di pendidikan. Betul? Karena kita ingin mendidik anak itu. Tadinya kebiasaan minum berdiri, mau minum duduk saja itu harus mengubah. Sama seperti apa yang diajarkan di hari Sabtu itu, ya kebersihan 5R. Itu sebenarnya tujuannya bukan bersih-bersih sebenarnya ya. Sebenarnya tujuan akhirnya adalah budaya.
bagaimana kita ketika melihat sampah, sampahnya dibuang gitu. Ketika melihat sesuatu tidak di tempatnya, ditaruh di tempatnya. Intinya itu sebenarnya. Nah, cara membangunnya 5R dengan tadi kita harus buat standarnya, kita harus ada pengawasan dan sebagainya. Itu cara 5R. Dan banyak teori-teori mengubah kebiasaan. Jadi harus belajar Bapak Ibu. Oleh fisik Ananda Alif. Ini kejadian real dan beberapa kali ya. Ananda Alif ketika belajar. Jadi Ananda Alif lalu ada seorang meledek fisik Ananda Alif. Jangan ngalangin papan tulis. Karena badannya nutupin papan tulis, misalnya kayak gitu kan. Akhirnya dia kata-kataan, ya. Nah, kata-kataannya ini di luar pelajaran saya sebenarnya. Kata-kataan badan pertama, lu kecil, lu gede, gede sama kecil sama-sama ini ya. Salah gitu ya, kecil salah ya gede salah. Terus akhirnya ada yang apa nih? Di depan kelas ada gurunya. Di kasus ini lagi ada gurunya. Lalu cekcokan, di sini namanya Pak Nurdin, lagi belajar, ya, mau melerai, tapi dia masih pukul-pukulan, ya, hingga panjang lah setelah itu. Nah, pendapat Anda, apa yang kalau kita jadi Pak Nurdin nih di depan mata nih, kita lagi ngajar, dia berantem cekcok sampai pukul-pukulan, apa yang dilakukan? Jangan diadu ya, Pak. Saya suruh lanjut, Pak. Oh, lanjut. Terus gimana? Ya, dengan begitu mereka malu dan berhenti. Oh, maksudnya dilihat nih gitu. Dengan nada yang tinggi, terus lanjut. Biar semua teman-teman lihat. Dia secara tidak langsung itu dia jadi malu dan akhirnya bisa berhenti. Oke. Kalau yang saya lakukan, di awal memang ada yang tantrum ya. Jadi kalau saya itu saya ambil dua-duanya. Ambil dua-duanya, oke. Saya tarik dua-duanya, saya biarkan berdiri di depan saya. Kemudian saya suruh bercerita bergantian. Ceritanya apa? Oh, oke. Setelah yang satu bicara, yang satu diam. Kemudian setelah bicara, dia misalnya saya dipukul atau dikatain. Terus saya tanya yang satu lagi, apa benar? Kalau dia bilang, iya tadi misalnya nyebut nama teman yang lain, ya, nama yang disebut saya panggil lagi buat saksi. Jadi saya selesaikan seperti itu. Kalau memang ternyata setelah ketemu semua kesalahannya, jadi saya tanya, kalau seperti itu siapa yang salah? Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Ya. Ya akan minta maaf. Taufik betul, tapi itu akan apa ya? Kayak jerak saat itu. Namun penyebab dan permasalahannya belum tentu usai di situ. Kalau setelah itu Ustaz Taufik diajak ngobrol lagi, mungkin bisa selesai ya. Karena tadi kan baru sepotong ya. Tetap permasalahan itu harus diselesaikan, Bapak. Ya, memang yang agak sulit mungkin nanti kasusnya Bunda Eko. Kalau anaknya sudah bisa membelokkan fakta atau cerita, itu kitanya yang harus pintar bertanyanya, kemampuan bertanya kita. Karena ada beberapa anak yang sudah bisa mengarang jawaban atau cerita. Betul Bapak Ibu? Jadi kita juga jangan sampai kalah cerdas dalam membuat pertanyaan. Bapak Ibu menuliskan permasalahan yang paling sulit yang pernah Bapak Ibu hadapi. Ya, permasalahan yang paling sulit yang pernah Bapak Ibu hadapi. Bahkan kalau bisa belum selesai sampai sekarang. Ya, tapi kalau paling sulit tapi udah selesai, nggak apa-apa. Ya, pokoknya yang Bapak Ibu merasa ini yang paling sulit di sekolah ini, ya, ditulis biasa di sticky notes yang saya siapkan. Saya sulitnya memotivasi guru-guru saya. Ya.
Kayaknya mereka nggak ada nih masalahnya 3A. Ayo sama mengajar. Oh, nanti ada satu lagi, maksudnya buka aja. Saya hadapi adalah siswa yang malas belajar. Nomor satu, bukan dari saya ya, tulisannya bukan tulisan saya. Kedua, masalah yang paling sulit adalah membangun komunikasi dengan orang tua murid tersebut. Nah, menurut Pak Guru atau Bu Guru ya, saya nggak tahu. Menurut Bapak Ibu, siswa malas belajar, apa strategi memecahkan masalah siswa malas belajar? Silakan. Semuanya pasti kalau kita belajar kita akan Tapi ini enggak berfungsi nggak, maksudnya ada pengaruh perubahan nggak? Nggak ada. misalnya Kalau berdiri saya mau diri saya motivasi langsung diletakkan siswa malas belajar. Ada strateginya? Mungkin kalau Quran siswa malas muridnya A, gimana solusinya? Memberikan jadwal Ya. yang dimana itu harus dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi terbiasa. Bahasa kerennya atau time management ya, dikasih tahu caranya, jadwalnya, tinggal kontrolnya. Betul? Posisi kontrolnya kembali ke orang tua sebenarnya. Yang penting kita sudah kasih strateginya. Bagus. Ada lagi siswa malas belajar. Ustaz Hanif kayaknya main ngomong ya. Tahu kelebihan tentang Al-Quran tersebut dan keutamaannya, sehingga semoga aja dengan siswa itu mengetahui hal tersebut bisa membangkitkan dia dari rasa malas. Misalkan, iya saya ingin orang tua saya bahagia di akhirat. Kemudian akhirnya dia mulai menjaga hafalannya atau mulai rajin lagi menghafal hafalannya. Tapi belajar itu harus diam Bapak Ibu. Kita harus balik. Tidak berarti belajar itu harus diam, duduk, diam, Bapak jelasin atau Ibu jelasin. Kalau ada yang tidak bisa diam dan itu mayoriti atau banyak, berarti cara kita ngajar diganti. Saya pernah lihat Bu Rosi ngajar mungkin di lorong ya, Bu Rosi pernah ya. Atau Bu Daria pernah, Bu Farida pernah di lapangan ngajar kalau salah. Saya pernah lihat-lihat aja gitu ya. Ya mungkin karena kondisi itu, ini anak-anak kayaknya butuh kinestetik yang lebih gitu ya, untuk menyalurkan energinya gitu ya. Kita yang ganti. Jadi kita sering berfokus kepada murid atau berpihak pada murid. Ya. Atau tahfidz sekali-kali, ayo ya udah kita lari pagi dulu, misal doang ya. Atau kita boleh jalan keliling masjid, habis itu sambil murojaah misal gitu. Duduk lagi ke holako, apa aja tadi yang dimurojaahkan semua. Bebas. Saya tidak melarang tentang hal-hal metode Bapak Ibu ngajar kan. Bu Rosi juga bebas aja ya, maksudnya asal masih dalam koridor menyenangkan bagi anak dapat pembelajaran, gak masalah kita. Bebas. Nah itu ya, pemecahan masalah yang pernah kita lakukan, kayak tadi misal Ustaz Taufik, saya pernah kalau ada anak berantem, saya maju ke depan agar dia diam dan malu di depan. Nah itu strateginya Pak Taufik.
Nah ini yang pernah kita lakukan untuk memecahkan masalah. Masalahnya apa aja? Yang pernah, baik itu work, baik itu berhasil ataupun tidak berhasil, gak masalah. Yang penting apa yang pernah kita lakukan. Misal, saya pernah Pak, ada anak ngobrol, saya jewer. Itu strateginya, yaitu punishment langsung dengan fisik. Itu tak apa-apa, itu strategi Bapak Ibu. Yang pernah kita lakukan saja, silakan ditulis. Misal ada anak yang apa ya, nggak store, apa strategi Bapak Ibu? Yang memang pernah kita lakukan. Misal tadi anak-anak nggak bisa diam, strategi saya belajar di luar kelas. Nah, itu strategi. Silakan, kertasnya habis ya Bu. Yang butuh kertas lagi? Enggak. Salah yang Bapak Ibu tulis boleh selainnya, bebas. Ya. Nah, yang ditulis itu beberapa merapikan holako ketika anak restoran itu ada beberapa, lebih dari 2. Masih sulit ya kayak gitu, masih sulit ya. Ini harus dicatat loh, lebih dari 2 loh tulis. Menertibkan holako sendiri loh. Tanya sama yang ahli-ahli dong. Ketik yang menghitung 5, 1 sampai 5. Ya, menertibkan sebut 1, 2, 3. Oke ya, untuk militer. Kalau kelas 1 gimana nih militer? Tetap ini. Tetap ya, coba ya. Tetap iya disebutin. Hitungannya sampai 100 lah gitu, enggak kan? Memberikan pengetahuan tentang keutamaannya tadi yang disebutkan oleh Ustaz Arif ya. Diberitahu cara mengatur waktu untuk mengerjakan. Bagus. Strategi ketiga adalah berkomunikasi dengan orang tua murid secara berkala untuk bekerja sama. Oke. Lanjut. Ketika ada anak-anak tidak ikut pembelajaran, setelah selesai diminta menemui dan diberikan tugas yang dibahas di hari itu ya maksudnya ya, dan berkomunikasi kepada orang tuanya. Komunikasi jadi kunci. Tidak tertib ketika belajar, membuat kesepakatan, ini oke banget, dengan muridnya. Kemarin saya di Nengah gitu, saya buat kesepakatan dan ada materinya tentang kesepakatan kelas, memang ada, cuma nggak saya angkat di sini ya. Kita beritahu tentang punishment ketika melanggar dan reward bagi yang mendapatkan keberhasilan. Hasilnya alhamdulillah, karena berhasil dan tidak. Siapa dia? Siapa yang reward? Ustaz Riki. Antum bagus Ustaz Riki. Ya, saya apresiasi, ini bagus jawabannya. Hampir mirip dengan apa yang disampaikan di materi sebelum ini. Ya, karena waktunya di bawah 10 menit, saya akan lanjut ke materi ya. Nah, ini adalah problem dan strategi yang Bapak Ibu tulis ya, atau yang pernah dilakukan. Nah ini saya akan kaitkan dengan teori yang ada di kurikulum Merdeka sebenarnya. Nah ini adalah disebut posisi kontrol guru. Guru itu posisinya ada di mana? Ketika ada masalah. Ya, posisi pertama ini kecil-kecil banget ya, mohon maaf ya. Saya kopas dari materi saja. Yang pertama adalah penghukum. Tadi kalau nggak mau buku berdiri 10 menit, atau kalau tidak kerjain PR keluar. Nah itu di posisi penghukum. Ya. Apa-apa kalau ada salah dihukum, apa-apa kalau salah dihukum. Ada nggak di sini guru yang seperti itu? Jawabannya ada. Dan saya disclaimer sekarang, posisi-posisi ini bukan benar atau salah, tapi bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai guru. Ya, kadang jadi penghukum. Oke, selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Tadi sedikit yang dilaksanakan oleh Bunda Nasito. Sampai siapa yang ngaku, siapa yang salah? Itu salah saya deh gitu. Pembuat rasa si anak tuh memiliki rasa bersalah gitu. Gara-gara saya kelas ini ribut, atau gara-gara saya anak ini marah. Gara-gara saya anak ini gitu. Nah itu membuat rasa bersalah. Boleh nggak? Boleh saja. Nggak masalah. Ya. Tapi kita harus tahu
posisi dan konsekuensi lanjutannya. Tadi kayak penghukum. Kalau menghukum terus, ya nggak bagus juga. Nanti kita akan dirasa kalau ada kita, anak tidak nyaman. Kalau dia ada masalah, tidak mungkin berani cerita sama kita kalau kita hukum terus. Nah, selanjutnya adalah teman. Ada nggak guru di sini yang memposisikan diri yang teman anaknya, anak muridnya? Ada nggak? Dia sering curhat-curhatan, baik. Kalau temennya salah ya udah biarin aja. Maksudnya kalau anak muridnya salah, karena ngerasanya temen, biarin aja. Nah itu posisi teman namanya. Ya. Selanjutnya pemantau. Pemantau adalah cukup tahu aja, cukup lihat dari jauh. Mau salah, mau benar ya udah liatin aja. Mau anak itu lari-lari ya biarin aja, saya ngajar. Itu pemantau. Mantau aja cukup. Ada nggak guru yang kayak gitu? Ya ada aja kan. Maksudnya anak berbuat apa aja dia nggak mau tahu gitu. Terakhir adalah manajer. Manajer ini posisi terakhir yang memang agak panjang ya penjelasannya, karena dia yang punya aturan biasanya. Jadi kayak tadi membuat aturan reward dan punishment. Kita punya aturan di kelas, punya kesepakatan. Kamu melanggar yang mana, kamu jalankan konsekuensinya. Itu manajer. Terkadang manajer juga gak berjalan untuk anak-anak khusus, maka kita harus jadi penghukum untuk anak tersebut misalnya. Nanti baru balik lagi ke manajer atau balik ke teman untuk mencari tahu. Nah ini posisi-posisinya, ya. Bapak Ibu paling sering pakai posisi apa? Hah? Ustadz Hanif paling sering pakai posisi apa? Posisi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Iya paling sering. Hah? Teman. Ya boleh nggak apa-apa. Ustadz Yahya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer yang paling sering? Nggak ada yang cocok. Hah? Yang apa? Oh kelihatan. Penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, cukup mantau aja atau manajer? Kalau arah yang Pak Yahya ceritakan kayak tadi, saya udah kasih tahu hadisnya, itu manajer Pak, karena udah ada aturan yang perlu disampaikan. Semuanya pernah? Siap. Bagus. Ya. Tapi yang paling sering bagaimana? Kira-kira? Kalau di kelas 3A, Nah, kalau 3A menghukum. Terus kalau di kelas lain masih bisa teman, apa manajer? Apa pemantau? Manajer, oke. Bunda Eko jadinya apa? Yang pertama saya awalnya saya libas. Karena kasusnya kan beda. Ya, maksudnya kan udah pernah disampaikan gitu ya. Memang semuanya ada kebutuhannya. Oke, 2 slide lagi teman-teman. Apa yang Bapak Ibu lihat dari sini? Di sini ada karakter, ada identity, ada apa yang Bapak Ibu tangkap dari sini? Oh, kecil-kecil banget ya emosi. Ustaz Riki, apa yang Anda dapatkan dari sini? Tadi kan katanya mengubah kebiasaan, udah kebiasaan Pak. Kebiasaan ada di sini. Berarti cara mengubah kebiasaan itu bukan komentar kebiasaannya, manusia. Misal ada kebiasaan anak tadi apa ya manusia? Tidak pernah menghafal dari rumah. Dia kebiasaan menghafalnya ketika di jalan. Nah itu, rumah. Ya sudah. Ini untuk mengubah kebiasaan, cara terbaiknya adalah dari bawah. Pertama keteladanan, contoh yang baiknya, lalu membangun sistem dan kepercayaannya. Apa yang dia percaya? Apakah mencuri itu baik atau enggak? Nah ini yang harus diganti Bapak Ibu. Ketika ada anak misal tadi melawan terus, apa yang dia percaya? Ya, nah
Lanjut. Satu lagi Bu, ini terakhir ya. Ini adalah cara kita berbicara ke anak. Udah, setelah ini kita tutup ya. Setelah ini kita tutup. Cara nanya ke anak ketika kita manggil ada siswa bermasalah, ya. Ketika ada siswa bermasalah, cara yang pertama yang paling enak adalah di antara dua ini. Memvalidasi tindakan yang salah, ini namanya segitiga restitusi ya. Atau menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Kalau kita panggil anak lagi habis berantem, kita sampaikan, nah kamu murid, kamu seorang murid, tugasnya apa? Tugas murid itu bagaimana? Kamu mau sampai begini sampai kapan? Tindakan mana yang salah baru masuk ke sini? Tadi kayak pertanyaan-pertanyaan Bunda Nas tadi, itu udah bagus. Nah, tapi ada terakhir yang lupa, yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinannya apa? Kenapa kamu masih seperti itu lagi nak? Apa yang kamu dapatkan dari keuntungan itu? Bisa mencuri, kamu dapat keuntungan apa sih dari mencuri? Dapat uang. Tapi nanti uang ini adalah haram. Ada di agama kita. Nah itu kita sisipkan nilai kehidupan itu. Terakhir, Bapak Ibu harus bisa menyisipkan nilai kehidupan. Nilai kehidupan yang bagus adalah dari agama Islam. Nah ketika ini sudah bisa, baru inilah yang ditanam di tadi gunung es yang bawah, penanaman nilai atau identitas, baru bisa mengubah kebiasaannya. Ya, ini materinya memang cukup panjang, saya pelajari lebih dari 1 bulan dan kita singkat beberapa menit, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan ke Bapak Ibu sekalian. Materinya akan saya share juga di grup SD, dipelajari dan semua masalah bisa dibicarakan. Ya, dengan validasi ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kita akhiri sama-sama dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.